Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami Babe Mauti. Kali ini Babe Mauti akan menjelaskan tentang mata kuliah ya, pelajaran di mata kuliah, yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Ya, jadi manusia itu mempunyai kebutuhan ya. Kebutuhan manusia itu diklasifikasikan, dibagi-bagi oleh Maslow menjadi beberapa tingkatan ya. Tingkatan pertama yaitu setelah kita lahir. Kalau waktu lahir kan belum ada kebutuhan ya, belum mempunyai keinginan manusia. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar, yaitu makan, pakaian, perumahan. Manusia akan memenuhi kebutuhan dasarnya dulu, yaitu makan, pakaian, dan perumahan. Ya, setelah bisa makan, dia mencari pakaian, terus memenuhi kebutuhan rumahnya. Kalau belum bisa makan, dia nggak akan memenuhi kebutuhan rumahnya. Itu ya, yaitu kebutuhan dasarnya. Selanjutnya yaitu rasa aman. Rasa aman yang di sini yaitu pendidikan dan jaminan hari tua. Pendidikan termasuk rasa aman ya. Pendidikan termasuk rasa aman dan jaminan hari tua. Nah, makanya ada yang mengikuti asuransi itu setelah dia memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu makan, pakaian, dan perumahan. Kalau kebutuhan dasarnya belum, dia nggak akan ikut asuransi. Jadi kalau kakak semua adalah agen asuransi, mungkin subjek yang dituju yang bisa makan dan bisa mempunyai pakaian dan rumah, gitu ya. Terus jaminan hari tua itu rasa aman, dia aman. Oh, kalau saya sudah mempunyai pendidikan, saya akan aman dan saya akan mengikuti asuransi ini untuk jaminan hari tua. Kalau asuransi ya, kalau yang menabung, dia menabung untuk jaminan hari tuanya. Selanjutnya yaitu bergeser sosial, interaksi dengan orang lain ya. Setelah dia mengenyam pendidikan sebagai jaminan hari tuanya, dia akan interaksi dengan orang lain, menikah, pacaran, dan lain-lain ya. Setelah mengenyam pendidikan itu ya, dia mempunyai keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Tapi kebutuhan interaksi dengan orang lain ini tidak akan seberapa ingin gitu ya. Keinginannya tidak besar jika belum makan ya. Berarti kebutuhan sebelumnya ini harus dipenuhi ya. Dia belum mempunyai pendidikan, tidak pede gitu ya kalau berinteraksi dengan orang lain. Tidak mempunyai jaminan hari tua. Makanya dia terkadang ada beberapa kelompok yang mengasingkan diri dari lingkungan karena dia merasa, oh saya putus sekolah dan lain-lain. Itu ya, seperti itu sosial, interaksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu penghargaan, menghargai diri sendiri dan dihargai orang lain ya. Kalau menghargai diri sendiri, dia setelah bisa berinteraksi, setelah pendidikannya tinggi ya, dia tingkat kepercayaan dirinya meningkat kan? Meningkat. Dia mau mencalonkan diri jadi anggota DPR dan lain-lain. Terus dia dihargai orang lain. Oh, karena dia tingkat pendidikannya tinggi, dia dihargai orang lain. Misal dia nggak gelarnya profesor, dia tidak akan dihargai orang lain gitu. Kalau dia menerangkan tentang apa, misal
anak SMA menerangkan tentang mata kuliah perguruan tinggi, yang akan didengar adalah yang profesor gitu ya, itu dihargai orang lain, bukan yang SMA, walaupun kadang-kadang teorinya bener 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 yang mana. Gitu, itu ya. Kalau menghargai diri sendiri itu tadi, dia tingkat kepercayaan dirinya tinggi, kayak kita kuliah gini, kita kuliah itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi tingkat kepercayaan diri kita meningkat. Kita bisa ya bisa menganalisa sesuatu, tapi pendapat kita didengar ketika kita mempunyai ijazah itu. Seperti itu ya, benar nggak? Benar nggak? Seperti itu ya. Ini logika sederhananya. Misalnya kemarin nih kita akan membahas teori kebutuhan Maslow. Tapi kamu nggak pernah kuliah di pelajaran SMA, nggak pernah ada pelajaran ini. Kamu dari mana? Dari YouTube, dari Google, nggak akan didengar. Tapi ketika kita sudah lulus kuliah, kita mengajarkan tentang kebutuhan ini, tentang mata-mata kuliah, matematika, ekonomi dan lain, kita akan didengar. Tuh ya. Jadi seperti itu. Setelah itu yaitu aktualisasi diri sendiri, yaitu uh, bisa melakukan sesuai keinginannya. Dia sudah profesor nih ya. Dia sudah mempunyai jabatan rektor dan lain-lain. Atau ini misalnya ini ya, contoh apa itu yang punya Microsoft. Siapa itu yang punya Microsoft itu? Dia akan melakukan sesuai keinginannya. Uangnya disumbangkan dan lain-lain. Beda kalau ya aktualisasi ini belum bisa terpenuhi ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi. Misal dia belum makan, nggak mungkin dia akan berlaku semaunya sendiri. Ya, seperti itu. Oke. Jadi, aktualisasi sesuai keinginan ini ketika sudah memenuhi 4 kebutuhan dasar yang 4 ini ya. Kebutuhan dasar, rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan diri dan dihargai orang lain. Ya, baru bisa memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Ya bebas ya, orang kalau sudah kaya gitu kadang-kadang bebas dia beli apa aja, terserah dia dan lain-lain. Ini kebutuhannya sudah sudah tercapai semua gitu. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih pemahaman singkat tentang kebutuhan hierarki kebutuhan menurut Maslow. Membagi-baginya seperti itu. Ada 5 kebutuhan dasar, rasa aman, sosial, interaksi, penghargaan, dan aktualisasi. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kita akan memberikan ilmu-ilmu kita yang kita punya kepada kakak-kakak semua dengan gratis. Oke, terima kasih. Semangat berbagi ilmu.